di luar negeri, menurut saya itu kan jadi satu pencapaian sendiri, bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ya untuk Indonesia juga gitu, bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar burger, tapi lebih besar daripada itu. Ada rencana bukan luar negeri atau gimana? Ada, memang kita udah berpikir tentang hal itu beberapa kali, tapi mungkin kita tidak mau buru-buru, karena kalau kita ingin mengejar lebih ke flexingnya, gampang sih, kita tinggal cari spotnya, terus kemudian kita buka, terus kita buru-buru, kita udah ada di luar negeri. Tapi Bangor tidak mau berdiri seperti itu. Kita itu berproses secara organik, jadi naiknya itu juga memang organik, jadi dia kuat gitu. Ketika kita udah buka di luar negeri, itu semuanya udah dipikirkan matang-matang, bisnisnya, strateginya, dan juga jangka panjangnya. Sebenarnya yang aku perhatiin juga ya Bang ya, kalau Bangor tuh sangat responsif, apalagi sama kayak misalnya ada komplain sedikit di medsos itu suka langsung. Ya. Itu emang strateginya atau gimana sih? Itu permintaan saya yang paling utama sebenarnya, karena buat saya Bangor bisa berdiri sampai sekarang itu karena konsumernya juga. Konsumer itu nomor satu. Ketika mereka merasa tidak nyaman, maka kita harus melakukan upaya yang paling cepat. Respon yang cepat itu yang paling diharapkan oleh orang. Apabila kita menyukai sesuatu terus kemudian ada sesuatu yang mengecewakan kita, kan sebenarnya yang kita harapkan responnya dulu, kemudian baru solusinya. Nah, oleh karena itu ada Bangor Care 24 jam di mana kita standby untuk segala komplainan, dan itu memang menjadi prioritas kita, karena buat kita konsumer itu ya seperti yang saya bilang, itu rajanya gitu. Sampai ada tim khususnya buat Harus ada, nggak bisa enggak, karena mereka tuh yang harus diprioritaskan ketika mereka merasa tidak nyaman. Kemarin kan ada komunitas teman baru yang mengundurkan diri di Bangor Fest. Kenapa Pak? Oh, itu aku belum update. Aku sih baru dengar tapi aku belum update. Aku gitu, mundurnya seperti di Aku belum update, nanti aku coba tanya. tapi ya, siapa sih sosok yang paling mungkin berperan besar banget di bisnisnya yang cara ngomong Yang berperan besar sebenarnya manajemen dan all crew. Kita ada 8.400 karyawan yang menurut aku berperan besar, dan juga pastinya masyarakat sebagai society yang juga ikut membuat Bangor ini bertambah besar. Jadi nggak bisa nih kalau kita bilang ini hanya satu atau dua orang, is a collective brand gitu, dimana brand ini bisa tumbuh besar bersama-sama. Jadi kalau misalnya sama Ci Olive misalnya suka ada tukar-tukar pikiran nggak sih kalau soal bisnis gini? Kalau bisnis sih memang ada biasanya pandangan-pandangan yang diminta dari aku, tapi lebih banyaknya memang bisnis itu dihandle di bagiannya Ci Olive dan lain-lain. Kalau aku lebih fokusnya kepada quality. Jadi nggak boleh rasanya itu jadi nggak enak dan segala macam, harus dijaga service, terus kebersihan, terus juga konsistensi kita dan inovasinya. Jadi terus berkembang, ciptain sesuatu yang baru, menu baru atau apa hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan, istilahnya tetap produktif, jangan main aman dan jangan main nyaman. Tapi pernah nggak kayak ada perdebatan antara Koko sama Ci Olive gara-gara oh ini menurut aku begini, menurut aku nggak cocok ini. So far sih enggak sih. Kalau masalah bisnis udah ada ranahnya, kalau masalah QC untuk rasa itu udah di ranahku, karena setiap apapun yang keluar dari varian burger Bangor itu harus lewat QC aku dulu. Kalau misalnya aku nggak approve, itu belum bisa keluar, karena aku yang menjadi penanggung jawab di sana. Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Tapi apa yang lu buat lu pede rasa ini tuh pasti bakal disukai sama masyarakat juga kalau misalkan disuka. Karena kalau dibilang 100% suka kan nggak juga ya, tapi kan kita lihat lebih banyak yang suka gitu. Jadi aku mengacu kepada itu, dan biasanya aku melakukan banyak sekali riset dengan hal-hal atau menu-menu yang ada. Aku cicipin satu-satu, dan kejujuran dari lidah itu yang paling penting, karena ketika memang ada sesuatu yang kita rasa kurang, jangan kita paksakan itu udah oke. Lebih baik kita pasang standar yang tinggi, sehingga nanti masyarakat begitu dia ngerasain, walaupun mungkin buat kita biasa aja, tapi buat dia luar biasa gitu. Jadi aku percaya dengan insting dan lidahku, karena aku udah melakukan banyak sekali riset, dan salah satu backgroundku itu kan aku bawa acara adventure 8 tahun. Aku pergi ke 800 tempat di Indonesia. Semua makanan di sana itu pasti minimal udah aku cicip. Jadi paling nggak lidahku tuh agak terlatih dengan rasa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa terima nggak kira-kira, walaupun tidak semua ya, nggak 100%, tapi kebanyakan gitu. Bang, ada rencana ke IPO segala macam dari Bangor? Dari manajemen ada narasi itu, tapi aku selalu ingatkan bahwa bukan IPO yang penting sebenarnya, tapi bagaimana Bangor ini bertumbuh, dan kalau memang nanti dia sudah harus masuk menjadi salah satu brand yang IPO,
ya udah biarlah itu terjadi secara organik, bukan terjadi dengan harus dipaksakan gitu loh. Bukan, karena tidak IPO pun tidak apa-apa gitu. Tapi sepanjang 7 tahun ini sudah ada yang pernah mencoba menawar Bangor ya? Udah ada beberapa kali, dan kita tetap konsisten dengan prinsip awal, Burger Bangor berdiri bersama-sama dan kita nanti akan berakhir bersama-sama, udah gitu.